Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan sejahtera. Ini Selasa malam, 17 September 2024 atau bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah ya. Kita akan membahas tentang proses upgrade software untuk pengguna MacBook ya. Dari yang macOS sebelumnya, yang saat ini saya gunakan tuh macOS Sonoma di 14.6 kalau nggak salah. Nah, upgrade ini ada dua pilihan, di Sonoma yang 14.7 atau langsung ke 15 macOS Sequoia. Dan hari ini juga ada update terbaru untuk iPhone. Jadi untuk MacBook M1 ini masih kebagian untuk yang macOS Sequoia, sementara untuk yang pengguna iPhone 11 misalnya dan ke atasnya 10 juga bisa sih kayaknya. Itu masih kebagian untuk update iOS yang ke-18 ya. Jadi ada dua pilihan, update yang iOS 17.7 atau langsung upgrade ke 18. Nah, ini saya ingin sajikan dulu proses upgrade-nya untuk yang MacBook dari yang Sonoma ke Sequoia ya. Sonoma seri 14.6, kita langsung lanjut install ke Sequoia yang 15. Ini ya teman-teman ya, kita pilih dari general, jadi pilihannya di sini, general, kemudian software update, kapasitasnya 6,63 GB. Ini salah satu keunggulannya, di Sequoia ini ada upgrade untuk penyempurnaan dari kamera berkelanjutan ya, atau continuity kamera. Jadi ini saat ini juga saya sedang menggunakan continuity kamera, di mana untuk kameranya itu tidak menggunakan dari MacBook, tapi dari iPhone. Kalau untuk MacBook-nya nih yang M1 masih dapat di Sequoia 15.0, kalau yang iPhone-nya masih kedapatan update iOS 18. Nah, mudah-mudahan nanti kalau dua-duanya di-update, kendala-kendala yang selama ini masih terus berulang ini nggak terjadi lagi ya. Jadi pada saat menggunakan continuity kamera atau kamera berkelanjutan, kadang-kadang tuh putus. Dan kalau lagi ngadat gitu ya, kalau lagi kambuh, putus terus. Mesti terkoneksi lagi, putus terus. Dan itu jadi kendala pada saat streaming. Entah itu audionya tidak tersambung, jadi kameranya jadi freeze begitu pada saat rekaman. Ada banyak kendala, tapi mudah-mudahan setelah 2 update ini ya, baik di MacBook-nya maupun di iPhone-nya, mudah-mudahan kendala tersebut nggak terjadi lagi ya. Kita pilih upgrade now di sini, langsung ya, nggak ke macOS Sonoma 14.7 dulu, langsung lompat saja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan baterainya lebih dari cukup ya, minimal di atas 50%, atau paling tidak jika di bawah itu dalam posisi dicas. Ini kita setuju saja. Estimasinya masih belum keluar ya, berapa menit untuk proses download dan instalasi ini. Ya kalau dibaca atau dilihat dari trennya memang setiap kali update, kapasitas datanya lebih besar ya. Sehingga untuk pengguna perangkat yang lebih lama atau lebih senior lah, katakanlah begitu, itu kadangkala
ada terjadi kendala karena besarnya kapasitas kan. Ini kita lihat nih, 6,63 gigabyte, perkiraannya 16 menit ya untuk proses download ini. Kalau kita perhatikan, apa yang dilakukan oleh, korporasi Apple ini, itu meniru dari, eee, teknik bisnisnya sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu, beliau salah satu sahabat Nabi yang berasal dari Mekah, makanya disebut Muhajirin karena ketika hijrah ke Madinah disebut kaum Muhajirin. Dan pada saat itu salah satu teknik untuk mengatasi, masalah ekonomi yang dihadapi oleh para sahabat Nabi, kan mereka tuh hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan nggak bawa istilahnya aset-aset mereka ditinggal di Mekah. Nah tentu pada saat pindah itu kan jadi masalah sosial ya. Pertama, ekonominya seperti apa, rumah tempat tinggalnya bagaimana, penghidupan untuk, pekerjaan seperti apa, dan lain-lain dan lain-lain. Ini salah satu cara Nabi yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatasi masalah yang rumit seperti itu dan bisa dituntaskan dalam waktu singkat dan jitu. Dan sepertinya belum pernah ada tuh, yaitu mempersaudarakan sesama muslim. Jadi Nabi mempersaudarakan penduduk lokal, yaitu Ansor, dengan pendatang yang disebut Muhajirin. Jadi satu penduduk, di Madinah dipersaudarakan dengan satu penduduk di Mekah, sehingga Nabi memberikan pesan yang dipersaudarakan ini, itu diharapkan bisa berbagi, tanggung jawab atau, memikul beban bersama. Luar biasa ya. Nah, salah satu cerita yang muncul adalah kisah tentang Abdurrahman bin Auf ini. Abdurrahman bin Auf itu ditawarkan oleh seorang sahabat Nabi yang berasal dari Madinah atau kaum Ansor. Setelah dipersaudarakan oleh Nabi ya, kata dia begini, "Aku punya, beberapa istri. Katakanlah aku punya 2 istri, silakan kamu pilih salah satunya." Bahkan sampai istrinya pun ditawarkan untuk diceraikan lalu nikah dengan Abdurrahman bin Auf. Terus yang kedua, aku punya, sebagian harta dan harta itu akan aku bagi. Luar biasa loh. Tapi satu yang disampaikan oleh sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, beliau bilang, "Terima kasih banyak untuk bantuannya, tapi boleh nggak tolong tunjukkan di mana pasar? Karena aku akan mulai membangun bisnis." Dan Abdurrahman bin Auf itu pada akhirnya terkenal sebagai saudagar yang bisnisnya berkembang di Madinah. Di Mekah juga sebagai seorang saudagar, tapi ketika pindah ke Madinah kan asetnya udah nggak ada, dari nol lagi istilahnya. Dan dari nol itu, beliau membangun bisnis. Beliau menjual, hewan ternak, salah satunya unta. Tapi yang membedakan Abdurrahman bin Auf dengan sahabat yang lainnya, harga untanya dibuat sedikit lebih murah. Misalnya di pasaran harga unta tuh kisarannya misalnya, kalau dikonversi sekarang misalnya, itu 50 juta misalnya. Nah, Abdurrahman bin Auf itu kasih harga 47,5 misalnya. Kan ada hemat ratusan ribu. Tapi itu dia punya semacam, eee, paket-paket pembelian yang di-bundling istilahnya begitu. Misalnya dia,
menjual pelananya sekalian. Dan harga pelananya itu kan karena jarang yang jual, maka disitulah dia bisa, eee, memaksimalkan keuntungan dengan paketan pembelian tersebut. Jadi, penjualan-penjualan yang selain dari yang pokok itu unta. Tapi, penjualan yang kecil-kecilnya itu justru yang memberikan keuntungan jauh lebih banyak tuh. Kayak misalnya pelananya, terus aksesoris apalagi untuk tempat, eee, minumnya, dan lain-lain. Di Apple, itu memang dia punya banyak produk kan ya, misalnya ada MacBook, seperti yang kita tahu ada iPhone, kemudian ada iPad, ada iWatch, ada, Apple Vision gitu, macam-macam. Nah, salah satu, gimik bisnisnya yang itu juga, eee, mendongkrak nilai valuasi atau kekayaan dari Apple tuh, ya ini salah satunya, dengan cara upgrade. Jadi jualan software istilahnya, untungnya tuh. Bayangkan ya, eee, diadakan pembaruan secara berkala, ya macam-macam lah, developernya itu mungkin melakukan, peningkatan-peningkatan keamanan untuk menambal, eee, bolong-bolong dari sisi yang, eee, rentan gitu ya, di-patch gitu. Terus juga mungkin ada fitur baru, terus ada perbaikan-perbaikan bug, misalnya kok jadi, kurang responsif atau lemot, atau seringkali force close gitu. Nah, para developer itu ya kerjaannya selain men menyajikan atau menawarkan fitur-fitur baru, memperbaiki bug, dan meningkatkan fitur-fitur keamanan, ya tentu saja di sana ada gurita bisnis juga kan. Lumayan ini, jualan software istilahnya kan, yang di-upgrade secara berkala. Salah satunya ini nih, software, pembaruan software dari misalnya macOS atau yang untuk yang iPhone, iOS. Sudah berjalan setengahnya nih, 3,3 gigabyte ya. About 8 minutes remaining, kira-kira 8 menit lagi. Salah satu, apa ya, fitur yang menarik dari kamera berkelanjutan atau continuity kamera tuh, itu dia bisa menampilkan, kameranya seperti sedang, eee, capture pada saat kita unboxing atau, menunjukkan sesuatu di atas meja kerja, atau, eee, hal yang kita lakukan di atas meja bisa di-shoot tuh melalui fitur continuity kamera. Dan yang kedua, itu juga bisa kita gunakan, sebagai kamera presentasi. Misalnya presentasi ada di belakang kita tuh, dengan gambar kita yang ada di depan, sehingga jadi lebih seperti interaktif pada saat share screen atau membagikan layar pada saat misalnya ya entah itu meeting atau seminar online dan lain-lain ya. Dan tentu saja ini juga membantu untuk menambal dari ya kualitas webcam bawaan ya, dari yang dimiliki kamera di MacBook misalnya agak kurang tajam, ya bisa dibantu dengan, ditambal dengan pakai iPhone. Sudah berjalan 4,38 gigabyte dari 6,6 gigabyte ya, kira-kira 5 menit lagi.
Ya memang disarankan sebelum diupdate, khawatir ada kendala di tengah jalan, entah itu, kendala jaringan ya. Kan salah satu yang masalah pada saat update ketika jaringannya nggak stabil, itu bermasalah tuh nanti. Karena ibaratnya nggak sempurna tuh pada saat proses download dan instalasi. Terus yang kedua, masalah misalnya baterainya keburu habis, kelupaan gitu. Jadi terhambat di tengah jalan itu juga pengaruh, dan oleh karena itu memang disarankan untuk backup ya. macOS Sequoia 15.0, 15, seperti apa nih ya, 4 menit lagi. Salah satu kelebihan dan ini betul-betul membuat nyaman, istilahnya pengguna dari Mac atau iPhone ya, itu karena sistem keamanannya. Ini memang betul-betul kerasa banget sih, sistem keamanan yang dimiliki baik di macOS maupun di iOS ya. Jadi kalau di Mac misalnya pada saat kita ingin install aplikasi itu kan standarnya memang disarankan install dari App Store. Tapi kalau tidak tersedia di App Store, itu disarankan install aplikasi yang memang dibuat oleh developer terpercaya, gitu. Nah, biasanya nanti kita kasih, eee, approve tuh, kasih izin untuk install aplikasi tersebut. Dan di layer yang ketiganya, itu ada aplikasi yang misalnya aplikasi atau plugin gitu ya. Nah, itu dia ada tingkatan lagi. Kalau nanti sampai pada tahap, ini aplikasi berbahaya nih, malware atau malicious software, dia langsung kasih perintah supaya, eee, langsung dibuang tuh, move to trash, supaya langsung dibuang ke tempat sampah. Saking, keamanannya seperti itu. Tapi memang, kita juga perlu ini ya, apa namanya, perlu waspada juga karena perkembangan virus atau serangan-serangan seperti itu kan ada banyak bentuknya tuh, selain melalui link, APK, web, dan lain-lain ya. Terus keamanan yang berikutnya apa, misalnya dia tuh ada kasih tahu kita, ini aplikasi mau, eee, menggunakan izin misalnya kamera, mic, kontak, dan lain-lain dikasih tahu tuh. Dikasih tahu dulu sebenarnya di Android juga ada, tapi ini, levelnya agak di atasnya tuh. Dikasih semacam apa ya, tanda misalnya kalau di Mac kalau kita menghidupkan kamera, walaupun kita nggak sadar tuh ada indikator lampu hijau tuh di samping mata kameranya. Terus, begitupun kalau pada saat ada aplikasi yang menggunakan mic gitu. Jadi kita dibuat aware untuk menjaga privasi kita. Itu salah satu tingkat keamanannya. 24 detik lagi nih untuk download-nya, nanti setelah download-nya selesai, baru proses instalasinya. 1 detik lagi, ya, sudah 6,63.
Karena memang, proses update software ini cukup makan waktu ya, makanya biasanya itu ada ada opsi untuk pilihan update otomatis, tapi update otomatis juga tuh memang harus memastikan baterainya dalam kondisi cukup ya, sehingga pada saat, update secara otomatis dan kita tinggal tidur itu nggak ada masalah.